Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AIK. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dakwah bilhal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Iqbal Firmansyah, dengan NIM 20104111996. Yang kedua ada Dina Delta dengan NIM 20104111999. Yang ketiga ada Yulisia Salsabila dengan NIM 20104111208. Yang terakhir ada Tony Aditya dengan NIM 17104111123. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik. Pertama-tama yaitu pengertian dakwah bilhal. Yang pertama, dakwah bilhal, yakni kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action, approach, atau perbuatan nyata. Menurut secara etimologi, dakwah bilhal merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata dakwah dan al-hal. Kata dakwah artinya menyeru, memanggil. Sedangkan kata al-hal berarti keadaan. Jika dua kata jadi dihubungkan, maka bilhal mengandung arti memanggil, menyeru, dan menggunakan keadaan atau menyeru, mengajak, dan perbuatan nyata. Sedangkan secara terminologis, dakwah mengandung pengertian dorong manusia agar berbuat kebaikan dan menuntut pada petunjuk, menyeru mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, manajemen dakwah. Pada bidang media sosial atau medsos, adapun yang dimaksud dengan media dakwah ialah alat yang digunakan dalam menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. Dalam hal ini, dakwah dapat menggunakan berbagai sarana. Wahidin Saputra 2014. Hamzah Yakub 2012 membagi media dakwah menjadi 5 golongan besar, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Sedangkan di era globalisasi dan abad informasi sekarang ini, dakwah harus semaksimal mungkin menggunakan media massa modern seperti surat kabar, radio, film, televisi, internet, dan lain sebagainya. Salah satu media massa modern saat ini yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia adalah internet. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengetahui manajemen dakwah dalam kewirausahaan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dan berternak semenjak kecil dengan melakukan semacam kerja magang atau internship sebagai modal ketika beliau mengelola bisnisnya sendiri di kemudian hari. Dalam praktik bisnisnya tersebut, beliau selalu menerapkan dengan nilai-nilai kejujuran, menepati janji dan amanah, sehingga penduduk kota Mekah mengenal Muhammad sebagai seorang yang terpercaya atau Al-Amin. Dari sifat Al-Amin yang disandang, perkembangan dalam bisnis Muhammad begitu pesat karena memiliki modal atau investor di Mekah waktu itu ada yang membuka peluang kemitraan dalam bisnis. Salah satunya adalah kemitraan manajerial seperti Muhammad sebagai pengelola manajemennya atau mudorib, dan Khadijah sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Dengan keberhasilan pola kemitraan semacam ini, entrepreneurship dapat dijadikan media untuk berdakwah dalam perjalanan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kemampuan Rasul menerapkan strategi dengan memaksimalkan potensi masjid, pasar sebagai sentra pembangunan, membangun beberapa jembatan yang menghubungkan lokasi bisnis yang satu dengan lainnya sehingga proses perdagangan dapat terlaksana dengan lancar, merupakan salah satu bentuk dakwah yang dikembangkan melalui entrepreneurship.
Dakwah dapat dilakukan dengan cara bilisan, yaitu melakukan dakwah dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin lisan kita, atau dakwah bilhal, yaitu kemampuan kita berdakwah dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada di sekitar kita untuk memberikan kemanfaatan positif bagi masyarakat. Manajemen Manajemen entrepreneurship sebagai media dakwah memberikan peluang kepada umat untuk bekerja sambil berdakwah dimanapun berada. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengetahui hikmah manajemen wirausahaan dalam perspektif dalam Islam. Quran Al-Hujurat ayat 10-11 yang pertama yaitu Al-Hujurat ayat 10. Hikmah ayat 10, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatan lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikan. Dan yang kedua, Al-Hujurat ayat 11. Hikmah ayat 11 yaitu janganlah kita memberikan orang gelar yang buruk, sebab perkataan adalah doa, yang jadi gunakan lidahmu dan bibirmu untuk sesuatu hal yang baik, dan janganlah kita mengolok-olok sesuatu karena bisa saja sesuatu yang kamu merolok-olokkan lebih baik daripada kamu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan di dakwah bilhal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah atau mat'u mengikuti jejak dan halihwal si dai atau juru dakwah. Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan dakwah bilhal ini dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Bentuk-bentuk pengembangan kegiatan dakwah bilhal dapat dilakukan melalui bentuk pengembangan kehidupan dan penghidupan manusia antara lain berupa penyelenggaraan pembangunan kehidupan dan penghidupan manusia antara lain penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat, kegiatan koperasi, pengembangan kegiatan transmigrasi, penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat seperti mendirikan rumah sakit, poliklinik, BKIA, balai pengobatan, dan sebagainya. Peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan panti, asuhan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penggunaan media cetak, media informasi dan komunikasi, serta seni budaya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.